Hubungan Ruben Amorim dengan Manchester United akhirnya kandas. Manchester United membuat keputusan mengejutkan dengan melepas Ruben Amorim sebagai pelatih kepala mereka. Dipecatnya Amorim menjadikan dirinya manajer kelima yang dipecat MU selama 10 tahun terakhir. Padahal bersama Amorim, skuad MU sudah mulai menunjukkan perubahan dari musim lalu di mana mereka finish di peringkat ke-15, sedangkan di musim ini MU berada di posisi ke-6 dan masih bisa bersaing merebutkan posisi Champions League. Selama 18 bulan bersama, Amorim mencatatkan 15 kali menang, 13 kali seri, dan 19 kali kalah. Saat berita ini dibuat, Manchester United mencatatkan XG atau expected goals sebesar 35,8 atau berada di posisi ketiga dan bersaing bersama Manchester City dan Arsenal di musim ini. Raihan yang sangat positif bila dibandingkan dengan musim lalu. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dengan Amorim dan MU? Semua berawal dari sebuah interview Ruben Amorim di bulan Desember lalu. Ketika disinggung wartawan seputar bursa transfer musim dingin atau Januari ini, Amorim menyebutkan bahwa MU kemungkinan tidak akan merekrut pemain baru, hal yang membuat Amorim kecewa. Lalu Amorim mengkritik manajemen MU karena sebelumnya pihak manajemen menyebutkan akan memberikan support penuh kepadanya. Ia mengakui adanya perbedaan pandangan dengan pihak manajemen. Karena kritikannya itulah yang membuat hubungan dirinya dengan direktur sepak bola MU Jason Wilcox memanas. Momen puncaknya adalah saat interview Amorim saat MU ditahan imbang Leeds United. Amorim melontarkan pernyataan terbuka yang dinilai menyindir struktur manajemen klub. Ia menegaskan bahwa perannya di Manchester United adalah sebagai manajer, bukan sekedar pelatih. Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan pelatih. Saya tahu nama saya bukan Tuchel, bukan Conte, bukan Mourinho, tetapi saya adalah manajer Manchester United. Di setiap departemen termasuk pencari bakat dan direktur sepak bola, semua harus menjalankan tugasnya. Menurut riset yang tim Soccer United lakukan, memang ternyata benar bahwa sejak awal MU menunjuk Ruben Amorim sebagai head coach atau pelatih utama, bukan manajer Manchester United. Lalu di mana perbedaannya? Seorang manajer memiliki kendali hampir penuh atas perekrutan pemain dan target transfer, sedangkan pelatih kepala bertugas memilih gaya bermain dan hanya memberi masukan dan keputusan akhir perekrutan berada di tangan para petinggi klub, yang dipegang oleh Wilcox dan berada di United. Masalah manajer dan head coach di badan United ini berawal dari Erik ten Hag yang selama menjabat telah menyia-nyiakan ratusan juta pounds dengan membeli pemain yang gagal di MU. Datangnya Sir Jim Ratcliffe dan Ian OS merubah struktur kepemimpinan di United. Siapakah calon pengganti Amorim di United? Darren Fletcher dikabarkan akan ditunjuk sebagai pelatih sementara MU hingga akhir musim ini. Lalu MU akan mencari opsi pelatih tetap di musim depan. Sejumlah nama dihubungkan menjadi pelatih MU selanjutnya. Enzo Maresca, Xavi Hernandez, Zinedine Zidane, Gareth Southgate, Ruud van Nistelrooy, Laurent Blanc, Oliver Glasner, hingga yang terbaru, Ole Gunnar Solskjaer, dikabarkan ingin meneruskan perjalanannya bersama United yang sempat terhenti di tahun 2021 lalu, meski hanya dikontrak 6 bulan. Gary Neville yang merupakan legenda MU ikut melayangkan komentar. Manchester United harus menunjuk seorang manajer yang sesuai dengan DNA klub, seorang manajer berpengalaman yang bersedia memainkan sepak bola cepat, menghibur, menyerang, dan agresif. Jadi, bila disesuaikan dengan pernyataan tersebut, Oliver Glasner mungkin tidak masuk ke dalam incaran, karena bersama Crystal Palace, dirinya kerap memakai formasi 3-4-2-1, formasi yang hampir sama dengan Amorim dan tidak sejalan dengan filosofi Manchester United.